Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Ya, sebentar. Pak, boleh masuk? Silakan masuk. Silakan duduk. Baik, sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih kepada Ananda yang telah dapat meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, sebentar aja, Ananda dari mana tadi itu? Saya tadi dari apa Pak? Dari kos kawan tadi Pak. Oh, dari Pesawat. Terus sebelum datang sini ada kegiatan nggak? Sebelum datang sini mungkin nggak ada kegiatan Ada Pak. kegiatan. Atau setelah ini ada kegiatan nggak? Dan setelah ini mungkin nggak ada juga kegiatan Pak. Ada juga. Berarti mungkin di sini kan udah tahu nggak apa tujuannya kita ke sini? Tujuan saya di sini yang pertama itu apakah benar atau tidak Pak. Jadi kan kemarin itu saya ada banyak masalah kan Pak. Jadi saya tanyalah ke teman saya, coba temui bapak itu, dan otomatis saya temui bapak hari ini Pak. Mungkin untuk lanjut atau memperjelas lah apa sih tujuan dan mengapa kita kegiatan pada hari itu. Iya, Pak. Alangkah baiknya kita berdoa dulu kan. Iya Pak. Mungkin berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin di sini sebelumnya Pak boleh tahu siapa nama Anda? Nama saya Iki Pak. Egi asal dari mana? Asal dari Letusan Oh, dari Perusahaan juga. Sampai mana tuh? di Rambatan Pak. Oh, di Rambatan. Di sini sebelumnya Egi sudah mengetahui nggak nama Bapak? Sebelumnya nggak tahu Pak. Nggak tahu. Mungkin Bapak ini perkenalkan nama Bapak Rijal Aziz, boleh dipanggil Rijal. Pak Rijal Pak. Pak Rijal. Di sini untuk kegiatan kita ini kan kita itu cuma seperti mengadakan kegiatan konseling gitu, konseling individual. Egi sebenarnya pernah tahu nggak apa itu konseling individual? Proses nggak tahu Pak. Nggak tahu atau pernah dengar juga nggak? Pernah mendengar Pak, cuma nggak tahu juga Pak. Sedang pernah mendengar. Oh gitu. Baik, mungkin di sini Pak sedikit menjelaskan. Konseling individual itu adalah melakukan sebuah memberikan sebuah layanan kepada seorang klien yang diawasi oleh konselornya, yang dimana konseling individual ini itu membahas sebuah suatu permasalahan. Permasalahan itu yang terjadi pada diri klien sendiri kan, yang akan kita bahas di sini. Terus mungkin dari tujuannya itu adalah untuk menuntaskan suatu permasalahan tersebut agar nantinya klien itu bisa melakukan aktivitas dengan lebih baik lagi. Mungkin di sini Egi sudah cukup memahami. Paham. Bisa nggak Egi menyimpulkan? Bisa Pak. Jadi konseling individual itu Pak antara satu orang atau dua orang atau lebih yang membahas tentang persoalan individu. Misal Bapak atau saya yang sekarang ini ada menceritakan atau masalah yang saya hadapi, dan Bapak sebagai pendengar mungkin memberikan tanggapan atau solusi atas masalah saya. Mungkin sejauh ini itu yang saya pahami Pak. Baik, itu cukup sangat bagus pemahaman dari Anda. Terus kan di sini kita akan sebelumnya Pak bertanya untuk datang sini Anda itu ada paksa rela atau kesukarelaannya Anda untuk datang sini? Dikarenakan tadi kan Pak, saya sukarela datang ke sini dengan gara-gara tadi itu kan saya ingin bertanya kepada kawan-kawan saya, kawan atau teman saya ada masalah, boleh nggak saya cerita atau bagaimana penyelesaian atau bagaimana pandangan kawan-kawan terhadap cerita saya, dan orang tuh langsung menjawab Pak kayak ini, mungkin kalau lebih enaknya, lebih bagusnya tanyakan aja ke bapak ini. Oleh sebab itu kan dikasihlah saya nomor itu kan nomor itu adalah nomor bapak. Makanya tadi sebelum saya masuk saya cek sama bapak dulu kan bagaimana kondisi bapak, apakah bisa kita bertemu hari ini atau tidak.
Mungkin di sini kan sudah sekian telah jelaskan tadi, maka untuk kita ini membahas suatu permasalahan yang terjadi pada diri Anda. Terus untuk di sini Anda mungkin Bapak minta untuk terbukaannya untuk menceritakan sebuah permasalahannya. Di sini Anda nggak perlu ragu karena untuk kerjanya pasti akan dijaga lah untuk cerita Anda tuh. Karena apa? Karena di sini kita akan membahas suatu permasalahan yang tidak bisa diketahui orang lain, yang cuma menurut itu kita berdua saja. Terus selanjutnya apakah Anda siap nggak untuk melanjutkan? Siap Pak, sangat siap Pak. Siap, berarti kalau Anda siap, bolehlah Anda menceritakan apa sih permasalahan yang terjadi pada diri Anda. Baik Pak. Bolehkah saya mulai bercerita Iya, Pak? boleh. Jadi awal ceritanya begini Pak. Semenjak kan saya sekarang semester 2 Pak. Di semester 2 sekarang ini saya merasa sangat malas. Oh, sangat malas. Sangat malas dan juga nggak ada keinginan untuk kuliah. Sedangkan di semester 1 dulu atau di semester awal saya sangat rajin Pak. Kayak pergi tepat waktu, kerjakan tugas ini, dan sekarang persoalannya malas membuat tugas, malas ke kampus, dan setiap saya mengerjakan tugas nggak saya kerjakan, dan setiap saya ingin memulai perkuliahan saya jadinya lola Pak. Kenapa? Karena saya tidak ingat apa materi, nggak menghafal untuk ujian, dan mungkin lain sebagainya Pak. Oh gitu, berarti masalah itu malas itu ya dalam masuk sekolah, kayak malas dari datang di dalam kelas itu malas lah kegiatan apa dilakukan. Jadi mungkin di sini apa sih penyebab Egi merasa malas dalam membuat tugas tersebut atau melakukan perkuliahan tersebut? Gitu. Yang pertama, ketika saya membuat tugas tersebut Pak, kayak nggak ada aja sensasinya, kayak kenapa saya bisa ngantuk dalam membuat tugas. Dan ternyata setelah saya coba-coba pikir Pak, mungkin karena memang ada efeknya Pak. Ketika saya membuat tugas, saya lebih baik mementingkan bermain game Pak. Karena apa? Karena game itu kan banyak macamnya Pak. Jadi ketika saya main game ini, bosan saya pindah ke game ini. Bosan saya bisa ke game itu pindah. Kalau di dalam perkuliahan Pak, ketika saya membuat tugas ini, pindah saya tugas lain. Tambah malas saya Pak, pindah tugas lain tambah malas juga Pak. Jadi mungkin tugas saya banyak menumpuk kan. Kalau sekarang ini saya lebih berfokus untuk bermain game Pak. Karena apa? Karena game itu lebih menarik menurut saya Pak dari perkuliahan kan. Karena ketika game nggak paham aja kita bisa mau taktik sendiri kan. Kalau di perkuliahan kan Pak, ketika kita tugas, kita bertanya ke materi atau mendengarkan pemakan membacakan materinya, padahal kita nggak paham apa sih yang diterangkan oleh teman-teman. Ketika kita bertanya itu, takutnya nanti kita kan kenapa nggak ada ngulang semalam itu, kenapa nggak gini, kenapa nggak itu, kata dosennya. Jadi itulah salah satunya Pak faktor membuat saya malas. Oh, berarti faktor yang buat Egi malas itu berarti bermain game, keseringan bermain game gitu. Berarti kan untuk permasalahan itu berarti gimana cara sih mengatasi antara bermain game dan belajar itu. Jadi sini Pak juga bertanya, apa ada selain game tersebut yang hobi lain Egi untuk membuat Egi merasa malas untuk mengikuti perkuliahan ini? Yang pertama mungkin Pak, hobi saya kan bermain futsal Pak, bermain bola. Kan kalau bermain futsal sama bermain bola itu kan kadang waktunya nggak cepat Pak, paling lama, paling lama itu kan 2 jam, sejam. Dan mungkin ketika pulang kuliah saya langsung tidur Pak, karena letih tadi kan bermain game sampai larut malam ini itulah. Jadi ketika malam hari saya bermain futsal, ketika ada waktu untuk mengerjakan game, mengerjakan tugas, saya lebih baik tidur Pak, karena waktu saya tadi terhambat gara-gara saya bermain game sampai larut malam tadi Pak. Dan juga futsal ini Pak, kalau menurut saya sangat efisien. Karena apa? Karena di situ kita olahraga, Pak. Kalau seandainya kita perkuliahan ini kan melatih otak, sedangkan otak saya letih karena gara-gara tadi Tugas tadi. karena tugas tadi yang bertumpuk banyak tadi itu, mungkin itu Pak. Kan segi aktivitas itu bermain futsal. Memang di dalam seminggu itu Egi berapa kali bermain futsalnya? Mungkin dalam seminggu itu saya bermain futsal 2-3 kali Pak. Berarti cukup banyak juga ya Banyak, untuk Pak. Egi. Berarti sebelum ini kan kita sudah membahas tentang banyak. Jadi mungkin Bapak ini sedikit bertanya juga ke Egi.
kuliahnya di mana? Alhamdulillah saya kuliah sekarang tuh Pak di Wimah Universitas Pak. Terus dengan jurusan? Dengan jurusan PAI Pak. Oh, PAI. Berarti ini angkatan berapa tuh? Angkatan ke semester 2 sekarang Pak. Oh, semester 2 angkatan 2024 Pak. Oke, nah di sini kan Egi sudah menceritakan tuh permasalahan Egi dari tadi tentang bagaimana untuk sepertinya lebih banyak itu bermain game, mengikuti hobinya daripada tugas-tugasnya. Nah di sini Bapak juga bertanya juga kepada Egi, apa tanggapan dari orang tua Egi tentang Egi malas-malas bikin tugas tersebut dan Egi keseringan bermain game dan suka bermain futsal gitu. Apa tanggapan orang tua Egi? Mungkin izinkan saya menjawab Pak. Sebenarnya orang tua saya tidak tahu bahwasanya saya malas dalam bertugas, malas ke kampus, malas ikut perkuliahan Pak. Karena di semester 1 dulu Pak, saya bilang aja ke orang tua saya rajin ini saya bacakan, dan orang tua pun mempercayai saya sepenuhnya Pak. Jadi ketika semester 2 ini beliau hanya percaya saya kan berulang di rumah Pak, bukan di kos. Nah, jadi ketika saya ada di rumah pagi itu saya jam 7 jam pergi kuliah Pak. Mungkin hanya sampai sekedar sampai kos kawan aja Pak, nggak sampai di tempat kuliah. Karena apa Pak? Karena di tempat kos kawan saya lebih mementingkan di situ tidur Pak, istirahat. Karena apa? Karena dari tadi yang kita bahas tadi Pak, saya kan bermain game sampai larut malam, sampai jam 3, jam 4. Otomatis ketika saya bangun jam 5 untuk mandi atau sholat, saya masih ngantuk Pak. Jadi ketika saya berangkat kuliah, sudah ke tempat kawan dulu, habis itu tidur Pak. Terus kan di sini apa ada nggak yang selalu ditanya Pak Egi pulang gitu sama orang tuanya? Kenapa sih perginya itu pagi terus pulangnya malam? Ada nggak pertanyaan dari orang tua tersebut kepada Egi? Mungkin pertanyaan nggak kayak gitu Pak. Cuma ada beberapa yang bertanya kayak gini Pak. Gimana kuliah hari ini? Baik Bun. Apakah ada kendala? Sebenarnya tidak Pak. Tidak Pak sebenarnya. Mungkin itu jawaban atau tanggapan dari saya Pak. Atau pertanyaan yang diberikan oleh orang tua ketika saya pulang kuliah kan, bagaimana dari pagi pulang sore letih apa itu Diceritakan tadi mah tentang orang tua dan teman-teman Pak. Ada tak tanggapan lain orang tua Egi terhadap Egi? kan itu yang tidak tahu oleh orang tua saya Pak. Kalau seandainya tahu orang tua saya Pak, mungkin karena keadaan saya saat sekarang ini malas atau nggak ada ikut kuliahan, takutnya efeknya nanti kayak gini kayak gitu kan, otomatis orang tua saya mungkin kecewa saya Pak, karena beliau mempercayakannya kepada saya dan saya tiap hari pergi. Kalau saya kiranya tahu orang tua saya, mungkin beliau kecewa atau shock Kan di sini kan kita sudah bahas nih tentang tua kan. Pak juga ingin bertanya juga kepada Egi. Selain itu kan kenapa orang tua sedangkan orang tua Egi mengetahui jadi orang tua Egi itu menjadi risau. Jadi ada nggak dari Egi-nya untuk kayak seperti tanggapan itu kayak seperti perubahan lah untuk kedepannya dari Egi untuk supaya orang tuanya itu tidak lebih shock lagi. Mungkin berbicara secara umum Pak, kenapa untuk diri saya sendiri, mungkin saya lebih fokus untuk menyelesaikan tugas dan ikut perkuliahan Pak. Dan juga bisalah saya membagi waktu, mana waktu untuk perkuliahan, mana waktu untuk membuat tugas, dan mana untuk bermain Pak. Cuma itu kan secara umum Pak. Cuman yang saya rasakan sekarang ini pribadi, saya nggak bisa merasakan itu Pak, karena perilaku saya atau pikiran saya tadi sudah berubah di semester ini Pak. Kebiasaan yang dulu yang rajin sekarang sudah dirubahnya ke pekerjaan yang buruk tadi Pak. Jadi di dalam perubahan tersebut apa yang membuat Egi bisa merasa berubah lebih dalam permasalahan ini? Misalnya kan pas semester 1 Egi itu rajin. Jadi untuk semester 2 itu apa sih penyebab perubahan Egi? Mungkin karena tadi Pak bermain game, dan juga di tempat kuliah saya Pak kan teman banyak macam-macam Pak. Ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang memang nggak baik-baik. Nah jadi ketika saya memiliki teman bermacam-macam, otomatis jiwa saya masih tertantang Pak. Ketika saya berteman dengan orang yang bagus, yang baik perilakunya,
saya telah merasakan bagaimana rasa baik itu tersebut kan. Cuman ketika saya berteman dengan orang yang kurang baik, saya adrenalin saya terpacu Pak. Kok nggak bisa saya kayak gitu Pak? Makanya oleh sebab itu kemarin itu saya ingin mencoba. Ada lama-lama saya menjadi kecanduan Pak. Ya, oh malas lah, inilah itulah. Karena di semester 1 ketika berteman dengan orang yang baik ini Pak, waktu saya kan teratur. Ya. Di jam ini, ayo bertugas katakan Pak kan. Di buat itu, ayo bermain. Di buat ini, nah jadi otomatis waktu sama apa saya teratur. Dan karena saya mulai penasaran bagaimana orang yang sikapnya kurang baik tadi, saya coba lah Pak. Dan saya merasa lebih enak ini, walaupun nampaknya saya tahu dampaknya itu buruk bagi saya dan keluarga saya Pak. Cuman karena saya telah masuk ke dalam perilaku tersebut, makanya saya ingin bercerita ke Bapak bagaimana solusi di sini ya kan di sini Bapak sedikit memberikan contoh itu pada Igi. Kan Bapak waktu masih kuliah, masih semester 1 semester 2 kan, Bapak mungkin juga merasakan apa yang dirasakan tersebut. Yang dimana ya sih pasti anak semester 1 itu malah rajin semuanya. Terus kalau semester 2 itu pasti akan disibukkan oleh kegiatannya lagi. Seperti apalagi kita laki-laki kan, laki-laki itu pasti keseringan bermain game, melakukan hobi yang lain seperti bermain futsal atau lain sebagainya. Jadi di sini tuh Bapak juga berpikir juga kan untuk kedepannya apa sih disampaikan orang tua kita tahu itu tentang permasalahan kita itu, kita nggak rajin lagi untuk datang ke kampusnya, malas lagi bikin tugasnya. Jadi Bapak juga berpikir sampai segitunya pas semester akhir-akhir gitu semester 2. Jadi untuk Pak ini inilah cara perubahan dirinya. Bapak akan sepertinya akan lebih menekankan lagi untuk bikin tugas dengan malas-malasan lagi, akan melawan rasa itu yang Bapak rasakan. Bapak juga merasakan apa yang dia rasakan, dan tapi Bapak juga memiliki komitmen gitu untuk kedepannya bagaimana lagi di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi di dalam mahasiswa. Kalau untuk bermain tugas itu pasti sangat sulit lah, karena tugas itu juga banyak kan dari. Jadi mungkin itu saja sih yang Pak sampaikan tadi. Jadi untuk selanjutnya Bapak ingin menanyakan apa sih strategi untuk selanjutnya? Mungkin strategi ini yang pertama Pak, ingat untuk apa ini kuliah, untuk apa ini ikut perkuliahan yang terjadi ini ya. Yang kedua mungkin ini harus lebih bisa membagi waktu. Misal di hari Senin apa tugas sebelum kuliah kan, apa tugas cobalah Anda buat sekalian atau buat sekarang kan. Jadi ketika ada waktu nanti setelah buat tugas, kalau benar bisa kita apa Pak, mungkin lagi bermain game lagi dengan waktu yang Egi atur kan. Nah selanjutnya mungkin tidak akan berkurang untuk bertanggal lagi, karena itu kan efeknya sampingnya sangat terlalu tinggi kan, bahaya. Iya. Ketika saya masuk kuliah saya nggak paham dengan materi ini karena saya nggak ngulang tadi malam kan. Ketika saya masuk kuliah saya tertidur, kenapa? Karena saya bertahan tadi malam kan. Nah mungkin itu Pak kendala yang pertama, ingat untuk apa kendala strategi yang pertama mungkin ingat untuk apa yang di kuliah, untuk apa tujuan kita datang ke sini. Yang kedua mungkin pengolahan waktu mungkin ya. Yang ketiga kan mungkin ingat di kuliah kan ini untuk siapa, untuk orang tua. Mungkin bisa dikatakan orang tua yang di pertama mungkin itu Pak. Mungkin itu ini ada sedikit juga kan dari Bapak lakukan sebuah dasar atau lainnya, tapi ini strategi dari Bapak dulu lah untuk bagi. Kan Bapak juga memiliki permasalahan sama dengan itu, mungkin hampir mirip lah semua pas Bapak dulu semester 2. Mungkin di sini kalau dari Bapak itu, Bapak dulu itu kan catat tuh seluruhnya. Dari hari Senin itu jam segini tugasnya, dari jam segini tugasnya, jam segini tugasnya. Jadi dicatatlah seluruh tugas itu agar nantinya waktu kita mengerjakan tugas tersebut kita tidak merasa lalai lagi, tidak merasa malas lagi. Oh ini tugas sekarang lebih baik dikerjakan terlebih dulu. Baru misalnya kita lebih bermain game atau mengikuti kegiatan aktivitas lainnya sebagainya lagi kan. Itu dari Bapak. Terus di sini kan bisa menceritakan tuh sebuah permasalahan ini tadi. Jadi tentang permasalahannya itu yaitu tentang kesulitan malas itu kan, bikin tugas, juga bermain game dan hobi dan mengikuti hobi lainnya. Terus di sini kan di sini lagi apa sih kesimpulan yang dapat diambil dari
malas ke kampus, dan juga setelah saya bercerita dengan Bapak dan sebanyak yang Bapak berikan saya saran-saran, mungkin saya memahami tentang konsep hari ini tentang penyelesaian masalah antara si penanya dan si pendengar tadi. Jadi masalah saya kan awalnya malas kuliah, Bapak memberikan saran alangkah baiknya. Itu luangkan waktu, bagi waktu, dengan apa tujuan kesini, mungkin itu yang dapat saya pahami sejauh ini. Mungkin itu kan. Jadi misalnya nggak apa sih kayak kesan Egi sudah merasa lebih baik nggak setelah melakukan kegiatan konseling individual untuk menetapkan suatu kesan Egi pada Bapak? Kalau Perasaan Egi? mungkin sekarang keresahannya Pak yang pertama mungkin kan kalau saya malas tadi akhirnya bermanfaat banyak kepada saya. Kan tuh kayak strategi Egi, Bapak juga bertanya juga kepada Egi. Kan kita sudah membahas tentang yang dari awal masalah Egi tadi. Di sini kan Bapak juga bertanya apa Egi sudah merasa lega gitu setelah bercerita dengan Bapak? Alhamdulillah Pak, banyaknya harapan dari Bapak tadi atau penyesuaian dari Bapak tadi saya merasa lega Pak. Karena apa? Karena ketika saya bertanya kepada teman-teman saya tadi, orang tuh hanya menganggap enteng, bukan menganggap masalah besar Pak. Nah, oleh sebab itu lebih baik saya berbicara kepada Bapak yang ahlinya mungkin kan. Mungkin saya merasa sangat baik atas apa yang Bapak berikan tadi. Ada nggak kesan dari Egi untuk kegiatan kita ini? Mungkin pesan dan kesannya Pak, mungkin pesannya saja Pak, ketika kita mungkin lebih baik diadakan sistem seperti ini. Ketika seseorang ada bermasalah, dibukalah ruangan atau ruang lingkup tentang bagaimana cara anak ini menyelesaikan permasalahannya. Dan mungkin tanggapannya Pak, saya sangat senang hari ini. Karena apa? Karena kalau setelah saya bercerita dengan Bapak, tanggapan saya mulai menjadi lebih baik atas apa yang saya lakukan sekarang ini. Kan itu perbuatan yang salah, contohnya malas kuliah ini segala macam, mungkin itu aja Pak. Mungkin kan itu karena kita sudah di penghujung juga nih kegiatan kita kali ini, karena Egi mungkin kali ini ada kegiatan lagi kan. Mungkin di sini untuk selanjutnya mungkin di sini Pak pengen bertanya juga kepada Egi, apa sih komitmen Egi untuk selanjutnya? Jadi kapan Egi untuk akan melakukan kegiatan selanjutnya, akan lebih memilih bikin tugas lagi daripada main game? Kapan nih waktu Egi bisa memulainya? Mungkin komitmen Egi sekarang ini untuk menjadi perubahan untuk diri sendiri Pak. Karena apa? Karena ini kan sekarang malas. Jadi mungkin setelah saya atau berkontribusi dengan Bapak tadi, mungkin Egi akan berkomitmen lebih baik dicoba dari hari ini ya. Dari hari ini dicoba bagaimanakah, apakah langkah baiknya, bukan berlangkah apakah ini efisien, apakah ini bisa melaksanakannya. Mungkin bisa kita lihat dalam kurun waktu 3 minggu atau sebulan lagi Pak. Berarti itu dari tujuan dari Egi. Iya. Semoga makanya Egi bisa balik kan. Jadi karena kita sudah mengumumkan Bapak juga yang bertanya. Jadi kan kita sementara pada hari ini. Jadi kapan nih waktu Egi bisa untuk bisa melakukan konseling lagi dengan Bapak, supaya Bapak mengetahui juga lebih jauh di mana lagi untuk perubahan Egi tersebut. Sebelumnya izin bertanya juga Pak, apakah konseling ini lewat WA atau kayak ini? Oh gitu, itu kan tergantung dari Egi, gimana bagusnya Egi. Dari WA juga boleh, bertemu dengan langsung dengan Bapak juga boleh, itu tergantung dari Eginya. Mungkin lebih baiknya saya bertemu dengan Bapak. Karena Bapak, kalau ketika kita bertemu kan otomatis apa yang Egi rasakan, apa yang diceritakan langsung bisa ada Pak. Kalau saya di WA nanti Egi kan teralihkan, kayak kurang efisien dalam hal ini Pak. Mungkin itu aja. Kalau itu berarti akan lebih secara langsung aja nanti ya. Mungkin insyaallah Egi chat aja Bapak kapan misalnya, pasti Bapak akan bisa untuk menampingi Egi untuk kegiatan selanjutnya. Karena kita juga sudah di penghujungnya Egi kan, Egi juga ada kegiatan. Mungkin di sini Bapak juga mengucapkan terima kasih kepada Egi, dan bagaimana Egi telah memilih Bapak sebagai konselornya untuk membahas dan menyelesaikan suatu permasalahan terjadi pada diri Egi. Bapak cuma mengucapkan terima kasih kepada Egi.
karena kita memulainya tadi dengan doa, alangkah baiknya kita berdoa juga untuk mengakhiri kegiatan kita. Alangkah baiknya untuk berdoa di saat mulai. Mungkin di sini karena kita sudah ada di penghujung, jadi Bapak cuma mengucapkan terima kasih kepada Egi. Semoga kedepannya Egi bisa lebih baik lagi.